Menata arah masa depan Maluku Utara. Refleksi 1 tahun kepemimpinan Shirley Juanda Laos dan Sarbin Cehe. Beberapa hari lagi hampir 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Ini bukanlah soal seberapa banyak janji yang harus ditunaikan, melainkan seberapa jelaskah arah pembangunan Maluku Utara yang sedang dituju sekarang. Sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada Februari tahun 2025 kemarin, Shirley Juanda Laos dan Sarbin Cehe memimpin di tengah fase paling menentukan dalam sejarah ekonomi Maluku Utara. Fase transisi dari ketergantungan ekonomi daerah pada nikel menuju transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Maluku Utara hari ini adalah provinsi yang gambaran makroekonominya melejit sangat cepat dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, tetapi memiliki realitas ekonomi yang masih rapuh. Maluku Utara kaya akan sumber daya alam, namun terjebak dalam ekonomi ekstraktif tanpa harapan perbaikan di masa yang akan datang. Dalam 1 tahun kepemimpinan ini, yang menjadi tantangan terbesar bagi mereka adalah menjawab satu pertanyaan mendasar, yaitu apa yang akan terjadi ketika era nikel ini mulai melambat atau berakhir. Pemerintahan Shirley Sarbin saat ini mulai menempatkan isu transformasi ekonomi sebagai agenda strategis. Meskipun masih berada pada tahap awal, arah kebijakan mulai digeser dari sekedar eksploitasi sumber daya alam menuju penguatan sektor-sektor penyangga seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, ekonomi jasa, dan pengolahan berbasis lokal. Pesan yang ingin dibangun jelas bahwa Maluku Utara tidak boleh selamanya bergantung pada satu komoditas, yaitu pertambangan. Namun tantangan utama dari semua itu adalah memastikan transformasi ini tidak berhenti sebagai narasi dan kebijakan populis, melainkan benar-benar harus diterjemahkan ke dalam kebijakan lintas sektor dan penganggaran yang konsisten sebagaimana RPJMD Maluku Utara 2026-2030. Kepemimpinan Shirley Sarbin juga dalam 1 tahun ini diuji pada soal fiskal daerah. APBD Maluku Utara pada tahun 2025 dan tahun 2026 ini berada di bawah tekanan besar. Belanja wajib makin meningkat, ruang fiskal semakin menyempit, sementara ekspektasi publik juga sangat tinggi. Dalam kondisi seperti ini, keberpihakan fiskal bukan soal seberapa besar APBD, melainkan untuk apa saja uang daerah itu dibelanjakan. Upaya mengarahkan belanja pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi rakyat, dan pemerataan wilayah mulai terlihat, meski belum sepenuhnya menjawab ketimpangan struktural saat ini. Pertanyaan saat ini bukan lagi apakah uang itu cukup atau tidak, tetapi apakah setiap rupiah benar-benar telah dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat, bukan sekedar menggerakkan birokrasi Provinsi Maluku Utara. Sebagai ibu kota provinsi, Sofifi memegang posisi dan makna strategis. Namun selama bertahun-tahun, Sofifi lebih sering menjadi simbol administratif daripada pusat pertumbuhan. Dalam 1 tahun ini, kepemimpinan Shirley Sarbin menghadapi dilema klasik, yaitu membangun Sofifi sebagai kota layak huni dan berfungsi tanpa mengabaikan pemerataan pembangunan di kabupaten kota lainnya. Arah pembangunan Sofifi mulai diletakkan pada fungsi dasar sebagai konektivitas pusat layanan publik, penataan struktur kota, dan mulai memiliki roh sebagai kota. Tetapi publik Maluku Utara masih menunggu langkah yang lebih tegas agar Sofifi benar-benar menjadi etalase, jantung pemerintahan dan ekonomi Maluku Utara, bukan hanya sekedar alamat kantor-kantor pemerintahan. Tidak ada transformasi tanpa sumber daya manusia. Dan di Maluku Utara, generasi muda adalah kunci keberhasilan pembangunan, sekaligus juga menjadi tantangan. 1 tahun kepemimpinan ini menunjukkan kesadaran bahwa anak muda tidak boleh menjadi penonton di tengah hadirnya industrialisasi yang besar. Dorongan program pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan anak-anak muda Maluku Utara, dan akses ke peluang ekonomi kreatif mulai menjadi bagian dari prioritas kebijakan pemerintahan saat ini. Namun pekerjaan terbesarnya masih menjadi PR besar di depan,
yaitu bagaimana memastikan anak-anak muda Maluku Utara menjadi pelaku utama dalam industri itu sendiri, menjadi wirausaha dan memiliki inovasi, bukan hanya sekedar menjadi tenaga kerja kasar atau bahkan tersingkir dari kampung halamannya sendiri. 1 tahun pertama kepemimpinan Shirley Djuanda Laos dan Sarbin Tsehe adalah fase recovery dan membuka arah baru, bukan fase langsung mendapatkan hasil. Transformasi ekonomi pasca nikel, keberpihakan fiskal, pembangunan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, dan penyiapan generasi muda telah diletakkan sebagai agenda penting dari pemerintahan Provinsi Maluku Utara saat ini. Namun, sejarah tidak mencatat niat atau keinginan saja. Sejarah akan mencatat keputusan dan keberanian yang diambil para pemimpin pada masanya. Tahun-tahun berikutnya akan menentukan apakah Maluku Utara benar-benar melompat menuju masa depan yang berdaulat dan berkeadilan, atau terjebak dalam siklus lama di mana Maluku Utara cuma dikenal kaya sumber daya alam dan memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi, tetapi kemiskinan dan pengangguran juga masih tetap bergerak naik menjadi persoalan yang sangat tinggi. Dan di sanalah kepemimpinan Shirley Sarbin akan diuji, bukan oleh waktu, melainkan oleh pilihan kebijakan yang diambil hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang ingin beri komentar, silakan berikan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.